Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, adakah di kelas ini yang belum pernah membantu ibu masing-masing untuk membeli sayur atau kebutuhan pokok lainnya? Pernah gak sih kalian mengamati setiap berapa minggu sekali ibu kalian membeli kebutuhan pokok? Nah, ini misalnya ibu kalian pergi membeli kebutuhan pokok sekitar tanggal 20 sampai tanggal 26. Nah, dari kasus tersebut kita bisa modelkannya menjadi bentuk 20 kurang dari sama dengan X kurang dari 26, dengan X adalah tanggal saat ibu kalian membeli kebutuhan pokok. Sehingga model pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah nilai mutlak dari X min 23 kurang dari sama dengan 3. Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang nilai mutlak, persamaan nilai dan persamaan nilai mutlak. Nah, ini ada contoh pertidaksamaan linear. Nah, yang nomor 1 yang kiri dan yang kanan, coba diamati dulu apa perbedaan yang kiri sama yang kanan. Nah, kalau yang kiri itu X kurang dari 5, berarti nilai X itu kurang dari 5. Kalau yang nomor 2 yang kiri, K min 5 lebih dari 6. Nah, kalau menentukan nilai K, berarti ruas kirinya ditambah 5, ruas kanan ditambah 5. Jadi K lebih dari 11. Nah, untuk yang bawahnya itu jika A-nya dijadikan satu ruas atau semua ruas dikurangi A, nanti akan menjadi min 2 kurang dari min 3. Nah, itu benar enggak? Nah, itu kan salah tuh, berarti min 2 itu tidak kurang dari min 3. Yang nomor 4 juga itu jika semua ruas dikurangi X berarti 2 lebih dari min 5. Itu nilainya benar, tapi kita tidak mencari nilai X yang memenuhi. Nah, kalau yang kanan itu ada tanda mutlaknya, jadi nanti hasilnya akan berbeda. Selanjutnya ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, itu yang bentuk 1, jika fx kurang dari A dengan A nya lebih dari 0, maka min A kurang dari fx kurang dari A. Yang kedua, jika fx lebih dari A dengan A nya lebih dari 0, maka fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Kemudian yang bentuk 2, jika fx nilai mutlak fx kurang dari gx, maka bisa diubah menjadi fx kuadrat min gx kuadrat dengan syarat gx nya lebih dari 0. Yang kedua, jika nilai mutlak fx lebih dari gx, maka fx kuadrat lebih dari gx kuadrat dengan syarat gx lebih dari 0. Yang bentuk ketiga, jika nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, maka fx kuadrat kurang dari gx kuadrat. Nah, bentuk keduanya, jika fx nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka fx kuadrat lebih dari gx kuadrat. Nah, ini sangat membantu dalam mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan atau mencari penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak linear. Pada bagian ini kita akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 4 terlebih dahulu. Untuk nomor 1, nilai mutlak X kurang dari 5 dapat ditulis juga sebagai
X kurang dari 5 atau min X kurang dari 5. Nah, min X kurang dari 5 ini kita akan kalikan negatif dengan negatif 1 dan sehingga menjadi X lebih dari negatif 5. Kemudian ini jika digambar pada garis bilangan akan menjadi sini 5, sini negatif 5, X kurang dari 5, berarti arahnya ke sana. Sedangkan untuk X lebih dari negatif 5, arahnya ke sana. Nah, irisan dari dua pertidaksamaan ini adalah X kurang dari 5 lebih dari negatif 5. Nah, kita dapat juga menggunakan sifat pertidaksamaan yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu di mana nilai mutlak X kurang dari 5 itu adalah 5 kurang adalah X kurang dari 5 dan X lebih dari negatif 5. Ini hasilnya sama. Jadi penggunaan sifat pertidaksamaan nilai mutlak itu bersifat memudahkan kita dalam menghitung. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas nomor 4. Nomor 4. Nilai mutlak dari K min 5 lebih dari 6. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, itu nilai mutlak K min 5 lebih dari 6 itu dapat ditulis menjadi K min 5 lebih dari 6 atau min negatif K min 5 lebih dari 6, atau ini dapat ditulis menjadi min K plus 5 kurang dari 6. Nah, kebalik, ini dikali negatif 1 menjadi K min 5 kurang dari min 6. Nah, yang ini kita tambahkan kedua ruas dengan 5 sehingga menjadi K lebih dari 11, atau ini semua ruas kita tambah dengan 5, K kurang dari negatif 1. Nah, ini jika kita gambar pada garis bilangan akan jadi seperti ini. Sini 11, sini negatif 1. K lebih dari 11 berarti arahnya ke kanan, sedangkan K kurang dari negatif 1 berarti arahnya ke kiri. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah K kurang dari negatif 1 atau K lebih dari 11. Nah, ini juga kalau kalian melihat lagi yang bagian sifat-sifat pertidaksamaan, ini sama seperti yang sifat-sifatnya tadi. Nah, untuk yang nomor 2 dan 3 silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Selanjutnya kita akan ke bagian 2. Nah, di bagian 2 ini ada 4 nomor. Kita akan coba mengerjakan untuk yang
nomor 2 nomor 1 dahulu. Kita ngerjakan nomor 1 dan nomor 3. Nah, untuk yang nomor 1 ini ada nilai mutlak dari A-2 kurang dari A-3. Nah, kita akan langsung menggunakan sifat perbedaan yang telah dipelajari tadi. Kalau ada bentuk seperti ini, yang pertama kita harus mengecek untuk ini disebut menjadi FA dan yang ini GA. Kita harus mengecek bahwa GA nya ini lebih dari 0, sehingga syaratnya harus GA lebih dari 0 atau A-3 lebih dari 0, A lebih dari 3. Nah, kemudian berdasarkan sifat-sifat perbedaan tadi yang bentuk 2 itu, ini bisa kita tulis menjadi A-2 kuadrat dikurangi A-3 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan lebih dahulu. A kuadrat min 4A plus 4 kurang dari A kuadrat min 6A plus 9. Nah, ini semua ruas kita kurangkan dengan A kuadrat sehingga menjadi min 4A plus 4 kurang dari min 6A plus 9. Nah, ini yang A kita pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri, sehingga semua ruas ditambah 6A, sehingga yang di sini 2A. Terus ini semua ruas dikurangi 4, berarti 5A kurang dari 5/2. Nah, ini kalau kita gambar di garis bilangan 5/2 di sini, dan nilai A nya kurang dari 5/2. Sedangkan kalau dilihat lagi yang bagian syaratnya nilai A harus lebih dari 3, padahal 3 ada di sini. Nah, ini tidak ada yang berpotongan, atau maksudnya nilai A ini tidak memenuhi syarat, sehingga tidak ada penyelesaian untuk perbedaan. Tidak ada penyelesaian. Nah, ini silahkan untuk dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas untuk nomor 3. Nomor 3, nilai mutlak dari X-1 kurang dari nilai mutlak X-2. Nah, dengan menggunakan sifat perbedaan yang bentuk ketiga, kita dapat menulis ini menjadi X-1 kuadrat
kurang dari X min 2 kuadrat. Ini kita tidak perlu menggunakan untuk mengecek syarat Gx lebih dari 0 karena ruas kanannya pasti positif karena nilai mutlak. Nah, ini kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 kurang dari X kuadrat min 4X plus 4. Kemudian semua ruas kita kurangkan dengan X kuadrat, ini menjadi 2X plus 1 kurang dari min 4X plus 4. Nah, ini semua ruas kita tambahkan dengan 4X sehingga ruas kiri menjadi 2X plus 1 kurang dari 4. Nah, ini semua ruas kita kurangkan dengan 1, 2X kurang dari 3. Nah, semua ruas kita bagi dengan 2, X kurang dari 3/2. Nah, ini kita akan cek hasilnya. Kita ambil X sama dengan 0. Jika kita substitusikan ke ini, itu berarti 0 min 1 kurang dari 0 min 2 min 1 kurang dari min 2, 1 kurang dari 2. Nah, ini nilainya benar, berarti ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaian nilai X kurang dari 3/2. Nah, untuk yang nomor 2 dan 4 silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita dapat mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian kita harus mengecek, sebelum mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus mengecek apakah ruas kanannya itu lebih dari 0 atau tidak. Karena jika nilainya ruas kanan nilainya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka tidak ada solusinya karena nilai mutlak sudah pasti positif. Kemudian yang ketiga, solusi atau penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu berupa daerah penyelesaian. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Nah, untuk pelajaran besok mungkin Bapak akan sedikit menerangkan tentang bagaimana cara menggunakan sebuah media matematika yang disebut GeoGebra. Nah, dengan GeoGebra ini kita dapat untuk mencari penyelesaian dari suatu nilai mutlak. Nah, setelah penjelasan tentang GeoGebra ini, kita akan masuk ke materi tentang pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan LKPD, silakan dikerjakan dan akan dikumpulkan pekan depan. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.